Halo semua, selamat datang di channel ini. Topik utama yang kita akan bahas untuk kali ini adalah fermentasi. Apakah kalian pencinta kuliner? Jika iya, apakah kalian menyukai produk-produk yang mengandung keju? Atau mungkin kalian adalah pencinta yogurt? Atau makanan-makanan gurih seperti tempe? Makanan yang tadi disebutkan adalah makanan yang dibuat dengan proses khusus, yaitu fermentasi. Nah, apakah itu fermentasi? Istilah fermentasi berasal dari bahasa Latin, yaitu fervor, dengan arti mendidihkan. Pengertian itu terbentuk karena munculnya gelembung-gelembung gas yang mendidih. Saat proses itu terjadi, namun ada satu ilmuwan yang berkata, terbentuknya gas dari proses fermentasi itu diakibatkan dari proses perombakan glukosa atau gula menjadi alkohol dan karbon dioksida. Namun sesungguhnya fermentasi itu adalah salah satu bentuk pernapasan bakteri yang tidak memerlukan oksigen. Bagaimana bakteri bernapas tanpa oksigen? Sebelumnya, ingat untuk subscribe channel ini untuk konten menarik yang lainnya. Bakteri memiliki dua macam respirasi, yaitu respirasi anaerob atau intramolekuler serta respirasi aerob atau intraseluler. Respirasi anaerob tidak memerlukan oksigen, sementara respirasi aerob memerlukan oksigen. Oksigen ini digunakan untuk mengoksidasi bahan organik seperti gula dan lemak. Tujuan untuk mendapatkan energi. Pada respirasi aerob akan terjadi transport elektron ke oksigen. Artinya, oksigen dibutuhkan sebagai penerima elektron atau sebagai aseptor elektron eksternal, dan oksidasi bahan organik terutama glukosa dengan menggunakan molekul oksigen sebagai reseptor elektron terakhir tersebut merupakan proses bagi mikroorganisme aerob untuk menghasilkan energi kimia. Termasuk karbon dioksida dan air. Mikroorganisme aerob dikelompokkan lagi. Ada yang aerob obligat atau membutuhkan oksigen untuk proses respirasi sel. Aerob fakultatif juga menggunakan oksigen, tetapi juga dapat menghasilkan energi secara anaerobik. Mikroaerofil menggunakan oksigen dalam konsentrasi kecil dan aerotoleran, tetap anaerobik meskipun terdapat oksigen di sekitarnya. Kesimpulannya adalah respirasi anaerob
dibilang tanpa aseptor elektron eksternal karena tidak ada oksigen sebagai penerima elektron. Karena tanpa oksigen, maka mikroorganisme anaerob hanya bisa mencerna sebagian bahan organik, sehingga hanya menghasilkan sedikit energi dengan sejumlah karbon dioksida dan air. Asam laktat, asam volatil, asetat, etanol, dan ester. Energi yang dihasilkan hanya 2:38 jika dibandingkan dengan energi yang dihasilkan dari respirasi aerob. Jadi, pada kondisi anaerobik, mikroorganisme anaerob menggunakan senyawa organik pada materi atau substrat sebagai aseptor elektron terakhir untuk mendapatkan energi kimia tersebut. Jika pada awalnya fermentasi dianggap sebagai proses perombakan glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida secara anaerob atau tanpa aseptor elektron eksternal, maka pada perkembangannya pengertian fermentasi menjadi lebih luas, yaitu menyangkut semua perombakan senyawa organik pada substrat oleh mikroorganisme yang melibatkan enzim yang dihasilkan sebagai biokatalis. Proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme menghasilkan produk fermentasi pada lingkungan yang terkendali. Ternyata ada dua tipe fermentasi yang digolongkan berdasar kebutuhan akan oksigen, yaitu tipe aerobik dan tipe anaerobik. Bukannya fermentasi tidak menggunakan oksigen? Prinsip dari fermentasi adalah menumbuhkan dan memacu perkembangan mikroba yang dapat merombak karbohidrat serta turunannya menjadi berbagai macam produk seperti etanol, asam laktat, dan hidrogen, serta komponen lain seperti asam butirat dan aseton. Jika etanol dan asam yang dihasilkan cukup tinggi, maka akan menghambat pertumbuhan mikroba proteolitik dan lipolitik. Mikroba proteolitik adalah mikroba yang dapat memecah protein dan komponen nitrogen lainnya, sehingga menimbulkan bau busuk. Mikroba lipolitik dapat menghidrolisa lemak serta fosfolipid dan turunannya, sehingga baunya tengik. Selain itu, faktor keberhasilan fermentasi juga tergantung pada substrat yang difermentasikannya. Karena mikroba membutuhkan energi yang diambil dari karbohidrat, lemak, dan protein atau mineral lainnya yang terdapat pada bahan tersebut. Fermentasi juga ditentukan oleh kemampuan mikroba untuk tumbuh dan beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga dapat menghasilkan enzim
yang bisa menghasilkan perubahan secara kimia yang dikehendaki. Sedangkan kondisi lingkungan yang dibutuhkan bagi pertumbuhan mikroba adalah kesesuaian akan suhu udara, kelembaban, garam, dan asam. Jadi, karbohidrat dan keturunannya bahkan bahan utama fermentasi. Glukosa yang merupakan gula paling sederhana akan menghasilkan etanol melalui reaksi fermentasi. Reaksi dalam proses fermentasi akan berbeda-beda. Dasar jenis gula yang digunakan, meskipun pada umumnya melalui jalur glikolisis atau proses metabolisme pada sel-sel organisme melalui serangkaian reaksi kimia yang mengoksidasi gula menjadi molekul asam pirufat. Jalur glikolisis ini adalah tahap awal dari respirasi aerobik pada sebagian besar organisme. Adapun jalur terakhir akan bervariasi tergantung pada produk akhir yang dihasilkan. Sekarang kita akan mulai makanan-makanan apa saja yang merupakan produk fermentasi. Yang pertama ada kimchi, makanan khas Korea. Ada juga produk fermentasi yang diolah dari susu, seperti yogurt dan keju. Ada juga fermentasi yang melibatkan bahan sayuran, seperti acar timun dan black garlic yang penuh dengan khasiat. Selanjutnya ada produk makanan yang gurih, seperti tempe dan roti. Pada biasanya proses fermentasi melalui proses yang spontan, yaitu menggunakan mikroba dari lingkungan sekitar untuk melakukan proses fermentasi. Sementara produk seperti roti dan tempe melalui proses yang tidak spontan karena membutuhkan tambahan mikroba dalam bentuk ragi atau starter. Sekian dari topik kali ini. Ingat untuk like, subscribe, share, dan berikanlah komentar yang positif. Sampai jumpa.